semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang teks laporan hasil observasi yang berjudul kromatografi. Apa sih itu kromatografi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5, kromatografi adalah teknik analisis yang pemisahan komponennya didasarkan pada perbedaan suatu sifat berpindah antara dua fase, yaitu fase yang satu bergerak dan fase yang lainnya diam. Fase diam adalah tempat di mana campuran ditempatkan. Fase ini tidak bergerak. Fase diam bisa berupa permukaan datar, seperti kertas, atau permukaan datar lainnya. Sedangkan fase gerak adalah fase yang bergerak atau mengalir, biasanya berupa cairan ataupun gas yang digunakan mengangkut sampel melalui proses pemisahan. Kromatografi kertas ini pertama kali ditemukan oleh Martin dan Saint pada tahun 1943. Pada prinsipnya, kromatografi kertas menggunakan asas partisi, yang mana campuran solut akan terpartisi pada fase diam dan fase gerak. Seperti namanya, kromatografi kertas menggunakan bahan baku utama, yaitu kertas. Prinsip yang mendasari teknik kromatografi adalah dengan memanfaatkan perbedaan laju pergerakan komponen-komponen campuran melalui fase gerak dan fase diam. Komponen yang memiliki interaksi lebih kuat terhadap fase diam akan bergerak lebih lambat. Sebaliknya, komponen yang memiliki interaksi lebih lemah terhadap fase diam akan bergerak lebih cepat dalam proses pemisahan. Berdasarkan metodenya, kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kromatografi kertas, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, kromatografi cair, kromatografi gas, dan kromatografi pertukaran ion. Pada praktikum ini dilakukan pemisahan warna pada tinta spidol menggunakan teknik kromatografi kertas. Pada praktikum ini digunakan alat dan bahan seperti kertas saring, gelas, serta spidol berwarna jingga, coklat, dan merah muda. Selain itu, diperlukan air sebanyak 20 ml. Langkah awal yang dijalankan adalah menandai kertas dengan spidol untuk membuat titik. Kemudian, kertas dilubangi dan spidol dimasukkan sebagai penyangga. Setelah itu, kertas dicelupkan ke dalam gelas berisi air, dengan ujung kertas menyentuh pelarut air. Namun, noda tinta harus ditempatkan di atas permukaan pelarut air. Akibatnya, pelarut air akan merembes naik dan menyebabkan zat-zat warna pada tinta terbawa. Komponen warna yang lebih mudah larut akan bergerak ke atas dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya, terjadi pemisahan zat-zat warna. Kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum kromatografi kertas adalah bahwa kromatografi kertas dapat memisahkan komponen-komponen yang terkandung dalam campuran tinta. Tinta berwarna jingga akan terpisah menjadi warna kuning dan merah. Tinta berwarna coklat akan terpisah menjadi warna kuning, ungu, merah, dan hitam. Sedangkan tinta berwarna merah muda akan terpisah menjadi warna merah dan putih. Teknik kromatografi ini sering dimanfaatkan dalam objek pemisahan komponen campuran atau zat-zat yang terikat dari suatu bahan yang berdasarkan kepada kecepatan fase diam dan fase geraknya tersendiri. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Air suling mengalir sampai jauh. Sampai jauh. Pose with the fans.